Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Almizukewa dengan NIM channel D021022. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat dengan judul melaporkan dan mengisi SPT. Baiklah, langsung saja. Pengertian SPT. Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT dapat berbentuk formulir kertas atau hard copy atau dokumen elektronik atau e-SPT atau e-filing. SPT tahunan wajib pajak PPh dilaporkan baik oleh pribadi maupun badan usaha. SPT wajib dilaporkan oleh wajib pajak paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Artinya Anda harus melaporkan SPT selambat-lambatnya akhir Maret setiap tahunnya. Ini berlaku untuk wajib pajak pribadi atau pekerja. Sedangkan untuk wajib pajak berbentuk badan usaha, SPT pajak online maupun offline harus dilaporkan selambat-lambatnya 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau bulan April. Selanjutnya, SPT meliputi yang pertama SPT tahunan pajak penghasilan atau PPh baik wajib pajak badan maupun orang pribadi. Yang kedua, SPT masa yang terdiri dari yang pertama SPT masa pajak penghasilan atau PPh, yang kedua SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN, dan SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN bagi pemungut PPN. SPT masa dipakai untuk melaporkan pajak dalam jangka waktu tertentu atau bulanan. Yang termasuk SPT masa adalah PPh 21, 22, 23, 25, 26, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPN, pajak atas penjualan barang mewah, PPNBM, dan pemungut PPN. Sedangkan SPT tahunan adalah SPT yang wajib dilaporkan setiap tahun atau pada akhir periode tahun pajak. SPT tahunan dibagi menjadi dua, yakni SPT tahunan perorangan terdiri atas 3 jenis formulir dan SPT badan. Masa pajak ialah jangka waktu yang menjadi besar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Masa pajak sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan kalender. SPT tahunan pajak penghasilan yaitu SPT untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Selanjutnya, fungsi SPT. SPT memiliki fungsi bagi wajib pajak, petugas pajak maupun pemotong pajaknya. Antara lain, yang pertama, bagi wajib pajak, SPT adalah bentuk laporan pertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak yang dibayarkan termasuk penjelasan apakah pembayaran pajak dilakukan sendiri atau pihak lain. SPT juga menjelaskan apabila pajak tersebut dipungut dari pribadi atau badan. Yang kedua, bagi PKP atau pengusaha kena pajak, SPT berfungsi sebagai alat pelaporan dan pertanggungjawaban pajaknya. Di dalamnya terdapat informasi pajak PPN dan PPNBM, hal-hal yang berhubungan dengan pengkreditan PM atau pajak masuk terhadap PK atau pajak keluar. Yang ketiga, pihak pemotong pajak. Bagi pemotong pajak seperti perusahaan, adanya SPT menjadi bukti pertanggungjawaban bahwa pajak karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut sudah dibayarkan. Yang keempat, bagi petugas pajak. Bagi petugas pajak, SPT berfungsi sebagai alat penguji kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, SPT juga merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan dari petugas pajak itu sendiri. Setiap jenis pajak dilaporkan dengan menggunakan formulir yang berbeda-beda, tergantung pada jenis pajak yang Anda laporkan. Apabila SPT tidak dilaporkan sampai batas waktu yang sudah ditentukan, maka sanksi bisa dikenakan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Untuk menghindari hal ini, lakukan pelaporan segera ke KPP pertama di kota Anda. Selanjutnya, cara lapor SPT pajak. Cara lapor SPT pajak secara umum ada 3 jenis, yakni secara offline, online, maupun lewat pos. Ini dia penjelasannya. Yang pertama, melaporkan SPT secara offline. Ini merupakan cara lapor SPT pajak konvensional yakni dengan datang langsung ke kantor pelayanan pajak atau KPP Pratama yang ada di kota Anda. Sesampainya di sana, Anda akan diminta melengkapi formulir SPT tahunan dengan jelas, lengkap, dan benar. Setelah diisi, serahkan formulir kepada petugas. Setelah proses selesai, Anda akan menerima bukti pelaporan yang sebaiknya disimpan seandainya nanti dibutuhkan lagi. Yang kedua, melaporkan SPT secara online. Saat ini Anda bisa melaporkan SPT tanpa harus repot-repot datang ke kantor pajak.
Cara lapor pajak online dengan mengakses halaman situs web Dirjen Pajak di https://djponline.pajak.go.id. Tapi sebelumnya, Anda harus memiliki EFIN atau Electronic Filing Identification Number yang bisa didapatkan dengan datang ke kantor pajak. Setelah mendapatkan EFIN, jangan lupa aktivasi akun Anda terlebih dahulu dan lakukan pelaporan SPT sesuai dengan langkah-langkah yang tertera pada halaman situs. Yang ketiga, melaporkan SPT lewat pos. Bagi Anda yang tinggal jauh di kantor pajak, pelaporan SPT bisa dilakukan melalui ekspedisi atau pos. Caranya cukup mudah, yakni siapkan formulir SPT tahunan Anda dan masukkan ke dalam amplop tertutup. Kirimkan berkas tersebut ke KPP tempat Anda akan melaporkan pajak. Pada bagian luar amplop, jangan lupa tempelkan lembar informasi yang bisa Anda unduh di situs web pajak. Lalu bagaimana jika berkas sampai ke KPP lewat dari tanggal yang ditentukan atau lewat dari tanggal 31 Maret untuk wajib pajak pribadi dan 31 April untuk badan usaha? Tidak perlu khawatir karena pelaporan Anda tetap dihitung dari saat berkas dikirimkan cap pos, jadi Anda tidak akan dikenakan denda apapun. Selanjutnya, batas jatuh tempo pelaporan SPT. Batas waktu penyampaian SPT secara umum adalah untuk SPT masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Yang kedua, untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Dan yang ketiga, untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Selanjutnya, sanksi keterlambatan menyampaikan SPT. Apabila surat pemberitahuan atau SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu pelaporan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar yang pertama Rp500.000 untuk SPT masa pajak pertambahan nilai, yang kedua Rp100.000 untuk SPT masa lainnya, yang ketiga Rp1.000.000 untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, yang keempat Rp100.000 untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya, cara mengisi SPT tahunan 1770 SS di DJP online. Cara mengisi SPT tahunan 1770 SS antara lain: yang pertama, buka laman DJP online. Yang kedua, lalu login dengan masukkan NPWP, kata sandi, dan kode CAPTCHA dan klik login. Yang ketiga, pilih menu lapor, kemudian pilih layanan e-filing. Yang keempat, pilih buat SPT. Yang kelima, ikuti panduan pengisian e-filing. Yang keenam, isi tahun pajak, status SPT, dan status pembetulan. Yang ketujuh, isi bagian A, pajak penghasilan. Yang kedelapan, isi bagian B, pajak penghasilan. Yang kesembilan, isi bagian C, daftar harta dan kewajiban. Ke-10, isi bagian D, pernyataan, dengan klik kotak setuju sampai muncul lambang-lambang centang. Yang ke-11, ringkasan SPT Anda dan pengambilan kode verifikasi SPT Anda telah diisi dan dikirim. Yang ke-12, silakan buka email Anda, bukti penerimaan elektronik BPE SPT Anda telah dikirim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.